Shalom. Selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mau mengajak kita pada pagi hari ini untuk bersyukur memuji nama Tuhan buat segala kehidupan yang kita terima. Namun sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita, saya mau mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dalam hati kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Hosea pasal 11 ayat 11. Saya akan bacakan untuk kita. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dalam bahasa Batak dikatakan, Akahitir donasida tongon merlojongi, songon pidong sian Misir. Jala songon darapati siat tano Asyur. Dungi payanokku nasida dijabu nasida marsonang-sonang ninna Jahoba. Demikian firman Tuhan. Dengan tema kembalilah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Kembali pagi ini saya mau mengajak kita memuji Tuhan untuk bersyukur atas segala kehidupan yang kita terima pagi ini. Hal inilah yang sangat penting yang akan kita biasakan dalam kehidupan kita. Selalu bersyukur dalam segala hal dalam kehidupan ini. Satu hal yang istimewa yang akan kita dapatkan dalam satu sejarah yang akan disampaikan kepada kita pagi ini, sekaligus menjadi pelajaran yang berharga dalam perjalanan kehidupan kita adalah bahwa keadaan penderitaan, kesengsaraan, dan keterpurukan yang dialami oleh bangsa Israel bukan soal masalah faktor ekonomi atau dampak politik, namun adalah faktor pengkhianatan mereka kepada Tuhan. Jadi ketika kita merasa hidup kita sama atau baik-baik saja, ketika kita sedang malas, sedang asik dan sibuk dengan dunia kita, mengatur waktu kita untuk memuji Tuhan, demikian tercapainya keinginan kita, itu berarti iblis sedang bekerja dalam kehidupan kita dengan memakai topeng sukacita, tapi di balik topeng tersebut ada kejahatannya. Sehingga suatu saat hidup manusia itu jatuh dalam kekuasaannya. Hal itulah yang sedang digambarkan oleh firman Tuhan kepada kita. Bahwa umat Tuhan ada di Mesir bukan untuk membangun hubungan diplomatik atau wisata, namun mereka ada di sana sebagai orang hukuman, menjadi seorang yang lemah dan tertindas. Dan lebih dalam lagi Hosea, makanya itulah bukti dan upah yang digambarkan dari seorang istri yang berzina kepada suaminya. Artinya umat Tuhan yang telah dipilihnya tega melakukan perzinahan dengan menyembah ilah lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi ini, Tuhan mengingatkan kita sekaligus Tuhan mau menunjukkan kasih setianya kepada umat yang setia kepadanya, supaya jangan kembali melakukan kesalahan yang sama atau kesalahan lain apapun yang akan menyakiti hati Tuhan. Oleh karena itu, yang pertama, jadilah menjadi umat yang setia kepada Tuhan. Artinya kesetiaan yang dimaksud adalah memberikan hidup kita secara total menjadi milik Tuhan, melakukan sesuatu untuk Tuhan dan berguna untuk Tuhan. Yang kedua, percayalah bahwa Tuhan akan membuat yang terbaik bagimu. Artinya kita harus percaya bahwa Tuhan itu maha baik dalam kehidupan kita. Bukan hanya di saat kita mendapatkan dan menerima apa yang menjadi kesenangan dan sukacita kita, namun kita harus mengerti dan memahami bahwa hanya Tuhanlah
yang mengetahui apa yang terbaik dalam hidup kita. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman-Nya pagi ini kita harus percaya bahwa Tuhan masih mengizinkan kita untuk berkesempatan melakukan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, serahkanlah segala rencana dan rancanganmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berkat dan sukacita dalam hidupmu. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir dan seperti merpati dari tanah Asyur, lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikian firman Tuhan. Artinya kita harus kembali kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan hidup yang penuh sukacita bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Kau berikan kepada kami Tuhan kesehatan, di mana Tuhan telah menjaga kami di satu malam ini, dan Tuhan telah membangkitkan kami dari setiap tidur kami. Karena itu kami bersyukur Tuhan, dan biarlah hari ini kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan sukacita buat kehidupan kami melalui setiap apa yang kami lakukan. Biarlah Tuhan yang mengantar kami, dan biarlah Tuhan yang menyertai hati dan pikiran kami, supaya kami berbuat yang terbaik dalam kehidupan kami, yang berguna untuk Tuhan dan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini, yang telah mengingatkan kami bahwa kami harus kembali ke jalan kebenaran Tuhan dalam segala kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, pada pagi hari ini kami berdoa buat setiap jemaat-Mu. Apapun yang mereka sedang lakukan, apapun yang sedang mereka alami, biarlah kiranya Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami. Sembuhkan setiap orang yang sakit. Tuntun setiap jemaat-Mu dalam segala perjalanan kehidupan mereka. Tolong setiap jemaat yang penuh pergumulan. Biarlah Tuhan kasih setia-Mu yang membekali setiap pekerjaan kami. Biarlah kami Tuhan saling menasihati dalam kehidupan kami, saling mengasihi, mengingatkan satu sama lain dalam setiap kesalahan kami, supaya kami saling berjalan dalam kebenaran Tuhan. Berkati Tuhan pelayanan gereja-Mu, berkati para hamba-Mu, pimpinan jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, supaya dia Tuhan memimpin gereja-Mu dalam kerendahan hati dan penuh petunjuk, kasih setia Tuhan dan kebijaksanaan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur setiap program-program gereja yang telah ditetapkan oleh gereja-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi pedoman, menjadi acuan untuk mengembangkan setiap pelayanan kami. Berkati bangsa dan negara kami ini. Berikan sukacita dan kedamaian di tengah-tengah negara kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur anugerah Tuhan kita. Kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, atas seluruh pelayan gereja kita mengucapkan selamat beraktivitas. Semoga kita selalu berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Horas.